Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna habibana Muhammadan rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah 1277 Masehi. Kenapa kita, jadi ulama itu mesti kalau disebut gitu ya, nah itu ditulis wafat tahun sekian. Nah itu nanti akan jadi penelitian terhadap, oh ini ada sebuah hadis atau kisah atau sanad, nah itu diteliti, bener nggak ini nyambung? Contoh ini, ada ini di web itu, Imam Syafi'i itu berdebat dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu ditulis di web itu. Padahal Imam Syafi'i itu cucu muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri punya murid namanya Imam Waqi bin Jarrah. Nah, Imam Waqi ini punya murid namanya Imam Syafi'i. Jadi nggak mungkin Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu nggak mungkin. Kalau berdebat dengan Imam Sufyan bin Uyainah mungkin, karena itu gurunya Imam Syafi'i. Nah, ini perlunya penulisan wafat tahun sekian. Karena supaya orang tidak sekadar menulis. Dan ini ilmiah. Jadi ketahui ini nyambung enggak? Nah, itu penelitiannya begitu. Kalau nggak ada begitu, orang bisa nulis sembarangan. Jadi saya bisa aja bertemu dengan siapa gitu, padahal tidak bertemu. Gitu ya, makanya di dalam kajian keislaman, ketika ada nama ulama selalu disebut wafat tahun sekian. Nah, seperti itu gunanya tadi ya, untuk menjaga metode ilmiah supaya orang nggak ngarang aja. Okay. Ini yang perlu diketahui. Kita masuk hadis kedua, bab mengumpulkan antara rajad dan khawf, atau hadis ke-445 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wa ihtamalaha an-nas aw ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insana walau sami'ahu la sa'iqa. Rawahu Bukhari. Wan Abi Sa'id al-Khudri. Ini kalau dalam terminologi ngaji, kalau diteruskan
Wa an Abi Sa'idinil Khudri. Gitu ya. Itu nun wiqayah. Jadi kayak qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau digandeng qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah ini ya. Jadi ini yang kemarin anak-anak ngaji itu termasuk. Kalau kita itu wakaf di ayat, kita itu tarik nafas. Qul huwallahu ahad, tarik nafas. Allahus samad, tarik nafas. Nah seringkali kita wakaf nggak tarik nafas, tapi nggak ada nun wiqayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada tarik nafas, tapi bacaannya nggak berhenti. Nah ini sah. Jadi kalau tanpa tarik nafas, kita harus nyambung ayat itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, kayak gitu harus disambung. Tapi biasanya orang kalau udah tua itu ini kayak gitu itu nggak diperhatikan. Bapaknya mau coba. Nah, itu kita perbaiki ya. Kita perbaiki. Jadi kalau berhenti ambil nafas. Kalau memang nggak ambil nafas, ya bacaannya sambung. Kalau sambung ya kalau itu ada dhamma ya dhammanya dibaca, bukan qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah itu nggak boleh. Nah itu sama, itu nun wiqayah. Ada yang nyebut nun wasilah, biasanya nun wiqayah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ini bernama, karena itu kunyah ya. Jadi kalau Abu ayah itu ayahnya siapa, itu namanya kunyah, atau ummu siapa itu kunyah. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid. Abu Sa'id Al-Khudri wafat 74 Hijriah. Beliau ini termasuk perawi hadis terbanyak nomor 7. Jadi yang pertama itu Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 Anas bin Malik, nomor 4 Sayyidah Aisyah, nomor 5 Abdullah bin Abbas, nomor 6 Jabir bin Abdullah, nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Ini termasuk perawi hadis 1000, sebanyak 1107. Jadi perawi hadis yang 1000 itu terakhir ini Imam sahabat Abu Sa'id Al-Khudri 1170 hadis. Dan beliau ya karena pemahaman terhadap agamanya itu pernah dahulu itu. Jadi saat sholat Id, bedanya sholat wajib sama sunnah kalau ada khutbah. Kalau sholat wajib itu berarti khutbah dulu baru sholat gitu ya, kayak Jumatan. Kalau sholat sunnah yang ada khutbahnya, nah itu berarti apa itu? Sholat dulu baru khutbah. Sholat sunnah apa? Nah itu definisi bedanya. Nah karena khutbah itu setelah sholat, banyak orang yang pulang. Nah gitu. Ya biasa kayak kita gitu. Kalau udah panas gitu ya, itu sama. Saya dulu di kampung juga sama. Yang bagian luar itu kalau khotibnya kelamaan kan panas itu kan. Karena panas pada pulang. Nah waktu itu ada yang usul, diganti aja. Kita khutbah dulu baru sholat, supaya orang-orang nggak pulang. Langsung ini ya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri nggak boleh itu sembrono. Ya nggak boleh. Makanya ada di Indonesia khotib-khotib itu memang ada pakai wudu. Kayaknya biar tahu ya posisi psikologis khotib ya. Kalau kecepatan, khawatirnya nanti di Idul Fitri itu lantas tampisan naik kayak khutbah Jumat, cepetin. Nah, sing buli takmir dan pengurus. Makanya biasanya khotib itu lamakan kalau Idul Fitri dan Idul Adha. Sana sungkan sama takmir. Tapi jamaah di luar itu kan
Saya jangan kalau pernah nyoba jangan coba. Panas asli panas. Ya. Misalnya khutbah jam berapa? Jam 6:15 ya kira-kira. Itu kalau setengah jam aja itu udah jam 7 kurang ya panas itu. Asli panas. Nah jamaah nggak mau tahu. Itu urusannya khotib sama takmir. Makanya takmir kalau memang menginginkan khotib nggak lama, khotibnya dikasih tahu. Ustaz, khutbahnya cukup 15 menit. Nanti biar kita jamaah juga nggak kepanasan. Supaya khotib itu nggak pakai bu. Nah ini biar paham ya. Kalau nggak itu lama, itu 90% lama khotib Idul Fitri dan Idul Adha. Karena sungkan sama pengurus. Nah nanti dikasih tahu ya. Supaya nggak kepanasan. Karena ini panas ini ya. Musim ya. Ya kasihan yang di luar ya. Kalau semua di dalam ya oke, tapi dalam ini pun ya panas. Nah gitu ya. Nah usul tadi langsung ditolak sama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, usul gimana? Nah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah ini tentang jenazah. Jika jenazah telah diletakkan lalu dibawa oleh orang-orang atau orang laki-laki dengan pundak mereka, jika ia orang soleh, ia berkata, segerakan aku, segerakan aku. Dan jika ia bukan orang soleh, jenazah itu berkata, celaka, kalian bawa kemana dia? Semuanya mendengar suaranya selain manusia. Jika saja ia mendengarnya, pasti ia insan. Rawahul Bukhari. Jadi ini kalau dalam bahasa Jawa dulu itu kan, kalau kita jenazah itu di sini dengan pundak ya, namanya disebut kereta Jawa Buddha menungso. Kalau sekarang sebagian sudah dikasih roda ya, nah itu situasional aja. Jadi jenazah itu kalau dia orang soleh, maka dia akan minta disegerakan. Nah muncullah apa ya, cerita-cerita bumbu-bumbu. Nah ini bumbu namanya. Ini orang soleh mau melakukan copet. Ini bumbu cerita. Karena memang pada dasarnya ya orang itu ya cepet karena perang, ya perang. Misalnya copet ya. Tapi itu bumbu cerita. Cuma yang kita husnudzon, mendoakan aja. Wah copet rek. Nah, gitu ya. Yes. Itu kita doakan. Walaupun itu sebenarnya bumbu cerita. Itu nggak ada di kajian penelitian ilmiahnya nggak. Bumbu cerita, tapi yang kita doakan. Karena memang jenazah itu akan berkata, kalau orang soleh, segerakan aku, segerakan jadi dia memang segera ingin ke barzah. Kenapa begitu? Karena alam barzah itu raudhatun min riyadil jinan aw hufratun min hufarinna. Jadi barzah itu mana ngomong barzah itu? Ya kalau kita ngomong kuburan, sebenarnya kan bukan kuburan ya, bukan. Barzah ya barzah. Karena alam barzah itu kalau orang soleh, dia seperti taman dari taman-taman surga. Namanya taman dari taman-taman surga itu. Surga itu baunya itu bisa dicium sampai sekian ratus perjalanan tahun. Saya dulu nggak ngerti gimana maksudnya bau surga bisa tercium sampai sekian ratus perjalanan. Terus saya naik sepeda motor dulu itu lewat depannya Tunjungan Plaza. Di jalan itu dinginnya Tunjungan Plaza itu bisa terasa. Ya Allah, ini paling maksudnya surga bisa dicium sekian ratus
tahun berjalan. Masya Allah. Jadi dari jauh itu dengan perasaan kok adem. Wah itu ya. Nanti gitu. Ingat belum pernah coba. Mungkin AC sini digawe dekno kabel dibuka. Nanti makin di alam situ udah terasa AC-nya masjid ya. Mungkin dicoba sekali. Oh itu masjid sudah terasa baunya dalam jarak 5 meter. Nah, yang namanya barzakh itu raudhatun min riyadil jinan. Taman dari taman-taman surga. Nah, kalau kita ngomong taman surga, ya surga itu kan apa coba? Gak bisa dibayangkan kan gitu. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Belum ada mata yang bisa pernah melihat, belum ada telinga yang mendengar, dan belum ada terbetik dalam pikiran. Makanya kalau jangan bayangin surga, oh surga itu nanti, terus jangan hayalkan setinggi-tingginya, itu belum surga. Makanya ada yang lucu di YouTube itu ada orang cerita bisa jalan-jalan ke surga. Saya sampai iki opo. Ini nganggur-nganggur jalinan suatu. Ini cari itu opo. Ya nggak mungkin lah. Karena surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sealim-alimnya orang yang nggak jalan-jalan ke surga. Kalau kayak gitu kan hadisnya nggak sesuai ya. Ya belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dalam bayangan orang, belum pernah. Nah itu jelas di sini. Nah maka bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat itu surga di depan mata. Nah itu bedanya. Ya karena dekat dengan Rasulullah. Ya. Kayak gini lah. Misalnya perang kemerdekaan, jenengan itu ring satunya Panglima Jenderal Sudirman. Itu kan semangat pasti menyala-nyala kan ya. Wong orang dekatnya Jenderal Sudirman. Ya pasti beda dengan yang ring jauh. Beda. Nah sahabat itu surga di depan mata. Nah kita yang di depan mata apa? Duit. Ya beda. Maka kita kehilangan duit itu susah. Kehilangan surga nggak apa-apa. Nanti surga bisa dicari. Nah ini memang ya gimana saya ngomongnya ya? Ya karena memang kita ring satu, bukan ring satu gitu. Kalau sahabat tuh ring satu, maka apa? Ya tentu imannya tinggi. Namun Rasulullah itu justru memuji kita ini. Kenapa? Karena kita ini termasuk yang sangat hebat imannya. Kenapa? Karena kita nggak pernah bertemu Nabi, nggak pernah melihat mukjizat Nabi, nggak pernah langsung wahyu turun tahu. Maka Rasulullah justru memuji kita yang imannya sangat hebat. Nah itu maka kita berharap lagi dapat syafaat Rasulullah SAW. Nah si jenazah itu kalau orang soleh langsung segerakan aku. Tetapi kalau bukan orang soleh, dia berkata, ya wailaha, celaka. Nah ini suara ini. Nah ini dijelaskan di sini. Semuanya mendengar selain manusia. Nah ini yang harus kita pahami ya. Semua mendengar selain manusia. Jika saja ia mendengar manusia, pasti langsung pingsan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi di sini, nah ini kan kita bicara iman ya, iman. Kalau ada yang melogika, bagaimana mungkin jenazah itu akan berkata dan tidak didengar manusia? Maka di sini ada faedah. Ya tidak semua suara bisa didengar manusia.
Kan manusia itu suaranya berapa frekuensinya? Ya tahu? Lali pelajaran IPA ini ya. Jadi suara yang didengar manusia itu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau nggak salah gitu. Nah itu suara yang didengar manusia. Selain itu kan ada yang didengar oleh anjing ya, yang didengar oleh kelelawar, nah kayak gitu. Nah tentu di sini dijelaskan bahwa andai manusia bisa mendengar suara itu langsung pingsan. Nah, seperti itu. Nah di sini maknanya apa? Maknanya adalah bahwa hakikatnya tujuan kita itu nanti ya di akhir. Nah ini yang penting. Tujuan itu di akhir. Nah akhir itu supaya baik, husnul khatimah kita jaga sejak awal. Nah itu tujuannya. Karena kalau awalnya dijaga, insya Allah berakhir dengan baik. Karena begini, nah ini gak usah kita. Sayyidina Utsman bin Affan, ketika membahas kubur, itu beliau nangis. Beliau ditanya, kenapa dikubur? Ketika membahas kubur, jangan nangis. Sayyidina Utsman itu menjawab, kan dikubur aku sendiri. Karena aku sendiri, ya siapa yang menemaniku? Kalau di dunia ini ada kesulitan atau ada apapun, aku nggak sendiri. Tapi dikubur aku sendiri. Maka kubur itu, nah kita ya tadi itu ya, kalau amal baik raudhatun min riyadil jinan, kalau amalnya jelek hufratun min hufarin nar. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan. Waktu itu ada email, saya dapat email lah, broadcast email. Ini email ini cerita fiksi, ya, hayal. Ada anak kecil, kemudian diajak ayahnya ke kuburan, ziarah orang tua. Lalu anak itu melihat di kuburan itu tertulis orang ini meninggal tahun sekian, meninggal tahun sekian, nah kayak gitu. Lalu anak ini bertanya kepada ayahnya, ayah, kalau orang itu tahun 1900 misalnya 50 meninggal, berarti kan kalau sekarang berapa tahun? 1950, 2000 itu udah 50 tahun, 75 tahun, 75 tahun. Berarti ya kata anak ini, kalau orang yang dikubur itu mendapat nikmat, dia mendapat nikmat selama 75 tahun. Tapi kalau orang itu mendapat siksa, dia mendapat siksa selama 75 tahun. Kemarin Menteri Kesehatan Pak Budi mengatakan usia harapan hidup orang Indonesia sekarang 74 tahun. Usia harapan hidup. Bayangin, kita hidup 74 tahun, tetapi ada orang dapat siksa 75 tahun. Berarti kan siksa kubur itu jauh lebih lama. Dan itu nanti nunggu sampai kiamat. Wah, itu kiamat kapan datang? Kemarin udah diramal 2000 berapa, terus nggak jadi. Nah itu dapat siksa hingga hari kiamat. Apa enggak stres? Makanya rugi dunya ora sepiro, rugi akhirat bakal cilok. Karena kita ini kata malaikat umurnya unlimited gitu, sampai ila yaumil kiamat. Menungso iku umure mek 74 tahun kayak kemelinting. Makanya malaikat tuh ngelihat kita tuh ya segedek-gedek. Ya malaikat umurnya unlimited ila yaumil kiamah. Melihat kita cuma 75 tahun, itu ibarat kita itu ya ada kayak nyamuk lahir 3 hari mati gitu aja toh gitu. Terus nyamuknya kemelinting. Ya digoyo sampai menungso nyamuk. Umur 3 dino ya kemelinting. Nah, kita juga sama. Malaikat kalau lihat kita kemelinting, ya malaikat dia ketawa, ya lalele.
umur 75. Nggak usah sama malaikat, sama jin aja. Jin itu usia berapa? 1000 tahun itu 1000 tahun. Itu kayak manusia usia 18 tahun, katanya begitu. Bayangin, jin 1000 tahun, kayak manusia umur 17-18. Maka kalau kita membandingkan kehidupan dunia ini dengan, gak usah sampai akhirat ya, kejauhan, dengan alam barzakh, itu aja udah gak level sebetulnya. Nah, terus ada yang kritik gini, gara-gara religius umat Islam itu gak maju-maju teknologinya. Nah, ini kacau lagi, kacau. Jadi ada yang kritik, karena orang Islam religius, maka sains dan teknologi tidak dikuasai orang Islam. Dikuasai orang sekarang Tiongkok ya. Tiongkok kan dulu Jepang, Eropa, Amerika. Orang Islam malah gak digawa mati. Nah, ini jadi salah paham. Kasus asik kasus. Jangan tahu Al-Khawarizmi. Okay. Al-Khawarizmi itu ilmuwan Islam. Dia disebut dengan bapak algoritma. Jangan tahu algoritma. Algoritma itu gini. Informatika. Nah, tahu nggak informatika itu basicnya algoritma, logika. Dan bapak algoritma namanya Al-Khawarizmi. Dan itu udah ditulis di buku-bukunya anak SMA. Bapak algoritma. Sayang, itu ilmuwan Islam. Lah kok kita sekarang alah informatika gak ditowo mati. Apa sinau sorai dikacau. Yes, kacau. Itu sampai dia ngerti gitu. Orang Islam itu gak maju teknologinya gara-gara religius. Wah, ini kacau, ini asli kacau. Ya kita nggak boleh begitu. Nah, saya balik lagi ke kaidah ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kalau ada sesuatu yang wajib dan yang wajib ini butuh sesuatu yang lain untuk melaksanakannya, maka yang lain ini jadi wajib. Rukun Islam itu haji. Haji itu wajib. Supaya haji bisa perlu ada pesawat, maka hukum pesawat menjadi wajib. Maka kata siapa belajar pesawat gak berpahala? Nah, ini salah paham. Kalau belajar pesawat gak mau mati, boy ini ngawur ya. Ini ngaji nangan dia. Belajar pesawat gak digowo mati. Yuk belajar pesawat, ilmunya untuk orang haji, untuk orang umroh, untuk orang supaya dapat kehidupan maisha, ada perjalanan ke sana, menolong orang ke sana. Maka ini jadi amal jariah, tahu ya? Nah ini ya, jangan sampai umat Islam gak maju teknologinya karena dalil gak digawa mati. Tapi itu ada yang kayak gitu. Sampai gede gitu, ya Allah, ya Allah. Sedikit belajar teknologi itu urusan dunia, gak digawa mati. Makanya wong Islam gak maju. Nah ini kacau ini. Salah paham ya gitu. Contoh lagi ini, saya ulangi lagi. Hidup mati, yang bekerja tentang hidup mati bukan cuma dokter, montir, yang tahu montir sepeda motor, itu juga urusannya hidup mati. Coba montir ngawur gitu. Ayo waktu servis diwawur aja montir. Ya nopo. Ya kecelakaan gini. Sama masang listrik ini, daya ukur kabelnya gak cukup, ya kebakaran. Nah ini jangan salah paham. Lama belajar listrik gak digawa mati, tapi ada yang kayak gitu, ada. Saya sampai gede, ya Allah, ini ngaji nangen di biar nih. Jangan sampai umat Islam ketinggalan. Semua itu kalau kita niatkan ibadah akan jadi sarana ibadah. Ane gak dikomati lah, apa direkam? Ini produknya orang kafir ya. Diupload nang YouTube sekarang ya. Gimana nih? Dulu kan Instagram ya. YouTube itu produknya orang kafir ya.
Wes walil kaya ngono. Ya buyar kabeh. Ya harusnya orang Islam bisa gitu kan. Walil dana tapi gak produk orang kafir gak apa-apa lah. Malah kalau digomati lah apa belajar. Nah ini apa gunanya? Ya Allah, ya Allah. Itu kacau ya orang Islam itu ya. Jangan sampai begitu ya. Jangan, semua itu diniati ibadah. Jangan sampai dalil begitu. Jangan sampai ada kesan lagi gara-gara religius umat Islam keterbelakangan di bidang ilmu, teknologi, bahkan ekonomi. Wah, itu kasus. Nah, bahwa sekali lagi penentu kita di akhir, dan ini jenazah itu akan seperti itu. Nah, ini ya. Hadis berikutnya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin na'lihi wan naru mithlu dzalika rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah. Nah, tapi kalau Abdullah senior itu Ibnu Mas'ud. Kalau yang junior itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ada juga Abdullah bin Zubair, itu junior. Okay? Jadi kalau Abdullah disandingkan, kan ada di kitab, kalau nggak salah kitabnya Imam Ali itu Al-Madini itu Al-Ilal. Nah itu ada Abdullah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, Abdullah ini siapa? Ya, kita lihat konteks. Karena yang disebut selain Abdullah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti ini sahabat senior, ya. Nah, Umar, nah ini senior, berarti Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu ya. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sahabat senior, perawi hadis terbanyak ke-8. Atau kalau urutan ya, jadi ada yang perawi hadis ribuan, ada ratusan. Nah ini kalau mau dibagi, yang ribuan itu ada 7 tadi. Paling nomor 7 Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini yang ratusan. Yang ratusan itu paling banyak nomor 1 adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. 848 hadis. Ini Abdullah bin Mas'ud. Nah karena ilmunya sangat tinggi, jadi Abdullah bin Mas'ud itu, ini ada muridnya, dikirim oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar khalifah itu ya, Amirul Mukminin. Jadi kalau saat Abu Bakar itu gelarnya masih khalifah. Khalifah itu Rasulullah. Khalifah itu artinya apa? Arti khalifah itu bukan pemimpin, bukan. Khalifah itu artinya pengganti. Nah, ini jangan salah. Jadi arti khalifah itu pengganti. Abu Bakar itu khalifah itu Rasulullah. Berarti pengganti Rasulullah, bukan pemimpin, ya pengganti. Nah manusia itu khalifah di bumi, pengganti Allah di bumi untuk mengatur. Nah karena keilmuannya Abdullah bin Mas'ud sangat tinggi, maka waktu itu Umar itu mulai gelar Amirul Mukminin. Nah itu mulai dari Umar, pemerintahan orang-orang mukmin. Itu mulai Umar mengirim Abdullah bin Mas'ud ke Irak untuk menjaga ilmu di Irak. Nah, jadi kan Madinah ya pusatnya, dikirim ke Irak. Maka dulu itu pusat keilmuan itu Hijaz. Itu termasuk Hijaz itu Mekah sama Madinah. Lalu Irak. Nah, itu pusat keilmuan itu sih. Apalagi ditambah Khalifah Al-Mansur kalau nggak salah yang membangun Baghdad. Jadi Baghdad itu zamannya Umar belum ada. Nah, itu dibangun untuk pusat peradaban dan keilmuan. Jadi itu bandar baru kota. Nah,
keilmuan Abdullah bin Mas'ud itu diutarakan oleh seorang tabi'in namanya Masruq bin Ajda' al-Kufi. Ini termasuk muridnya Abdullah bin Mas'ud juga. Masruq itu ngomong gini, Imam Masruq bin Ajda' al-Kufi, saya itu sudah meneliti dengan dekat kemampuan para sahabat Nabi. Itu Masruq. Jadi sahabat Nabi itu kan banyak, dan sahabat Nabi itu keilmuannya tentu berlevel-level. Yang paling dasar itu biasanya orang-orang Arabi, yang kita menyebutnya orang Badui, ya karena jauh dari Madinah ya. Biasanya begitu kalau di hadis-hadis itu. Nah, Masruq berkata, sahabat itu bisa diibaratkan dengan air sumber. Jadi kalau dulu kan ada oase, apa namanya ya? Kalau di padang pasir itu air itu oase ya. Nah, jadi sahabat itu secara keilmuan, nah ini namanya metafor ya. Ada yang bisa memuaskan dahaganya satu orang, ada yang 2 orang, ada yang 4, ada yang banyak orang. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk yang bisa memuaskan dahaga ilmunya banyak orang. Oh, itu menunjukkan keilmuan Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita belajar bahasa sedikit nih, biar kita ini tidak lupa bahasa. Bahasa itu kalau orang menyampaikan lewat metafor, berarti orang ini kemampuan bahasanya tinggi. Ini harus dipahami. Kalau to the point, nah itu kemampuan bahasanya agak biasa. Jadi kalau udah metafor, majas itu kan, majas itu kan banyak ya, personifikasi, metafora, hiperbol, nah kayak gitu itu ya. Nah itu berarti dia kemampuan bahasanya tinggi. Nah ini tadi metafor itu kayak gitu, termasuk kayak kita ada pantun ya, nyindir, lele kurang-kurang dalam perahu. Nah itu kan gak usah dijelaskan ya, kan udah tahu maksudnya pura-pura tidak. Nah itu berarti kemampuan bahasanya tinggi. Nah kita masalahnya kemampuan bahasa kita turun ya, kita terlalu tutup poin. Nih pakai bahasa sindiran itu nggak paham, berarti kemampuan bahasa kita turun. Nah itu yang harus diperbaiki. Nah itu kehebatan Abdullah bin Mas'ud. Dan kita ini pun, ini saya buka di kitab Fathul Mannan, supaya kita tahu jasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, banyak ya, salah satunya itu. Kita baca Quran di Indonesia itu menurut bacaan Imam Asim bin Abin Najud, muridnya, lewat muridnya namanya Imam Hafiz bin Sulaiman. Jadi bacaan Asim bin riwayat Hafiz bin Sulaiman. Nah kita nyebutnya ya. Jadi Asim itu gurunya, Imam Hafiz bin Sulaiman itu muridnya. Jadi bacaan kita di Indonesia itu bacaan Imam Asim bin Abin Najud ya, lengkapnya. Min riwayati Hafiz bin Sulaiman, Imam Hafiz muridnya. Atau kalau dari muridnya berarti kita itu baca Imam Hafiz ala qiraati Asim. Nah, gitu ya. Muridnya itu Imam Hafiz. Nah, ini saya dari buku kitab Fathul Mannan li tasfih al-Fadhil Quran ala qiraati Asim bin riwayat Hafiz bin Sulaiman, karangan Kiai Haji Muhammad Maftuh, Ma'had Lirboyo Kediri. Kita itu termasuk kalau dari Rasulullah. Nah, sahabat Nabi yang kita anut bacanya itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Ibnu Mas'ud. Nah, kita ngikuti itu sahabat. Jadi bacaan kita itu ikut Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Ibnu Mas'ud. Nah, itu bacaan kita. Jadi ya itu kalau kita baca Quran, itu Mas'ud itu dapat pahala terus. Gimana gitu? Ya iyalah, gurunya kita ya. Makanya jangan kalau jadi guru itu muridnya baca, gurunya dapat pahala. Nanti muridnya ngajari, ini dapat pahala, gurunya dapat pahala. Jadi selama termasuk kita ya baca Quran, ya sahabat Allah bin Mas'ud dapat dan nggak ada maksimalnya. Kalau MLM kan ada maksimal ya, 7 turunan nih kalau MLM ya. Kalau ini nggak ada. Makanya yang paling dapat pahala terbanyak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, beliau yang ngajari semua. Makanya ada yang guyon waktu guyon. Nah kita kok sholawat tuh mendoakan Rasulullah. Kan gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah sholawat kepada. Berarti Nabi Muhammad harus didoakan. Kekurangan pahala kok. Salah paham. Kasus. Ya, anak muda ya, namanya anak muda itu kan kritis gitu ya. Nah itu dulu para ustadz jawabnya sederhana. Ini gelas sudah penuh, sampean kasih air, melubernya ke bawah. Yaitu ya untuk kita sendiri. Nabi Muhammad ya gak foto secara terus luber dan dosanya Rasulullah sudah diampuni kan, sudah jelas di hadis. Nah ini yang harus kita paham. Tapi namanya anak muda ya, wajar lah. Kritis itu boleh, nggak boleh kita larang. Namanya juga bertanya, harus kita jawab. Nah itu kehebatan sahabat Ibnu Mas'ud secara keilmuan. Nah ini sekali lagi keilmuan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Rawahul Bukhari. Jadi surga itu lebih dekat dari kita dibanding tali sandal. Ya tapi kita nggak merasa. Karena yang dekat dengan kita adalah uang. Neraka itu lebih dekat dari kita daripada tali sandal. Kita nggak merasa karena yang dekat kepada kita kemiskinan. Takut miskin apa takut neraka? Ya takut miskin lah. Karena miskin itu di depan mata. Nah ini beda. Mau surga apa emas? Berapa kemarin tuh? Berapa kok? Satu kontainer emas batangan. Wow. Berapa gram itu? 500 gram. Berapa? 100 gram lah. 90 gram. Saku intan ini. Emas aku ini. Saya tuh heran. Terus uangnya berapa kemarin? 900 miliar ya? 900 miliar? Ya kok ya? Uang 900 miliar, emasnya 90 kilogram. 900 gram. Ya kecil lah 900 gram. Cuma sekilo. 90 kilo. Oh 90 kilo, banyak kok. Emas 90 kilo. Ya segitulah. Uangnya 900 miliar. Gitu loh, nggak dipakai. Mek disimpen toh. Ya ngapain korupsi gitu loh. Kan gitu gitu. Oh nggak dipakai, mek disimpen. Jadi mek kayak dolok-dolokan toh gitu. Yang tahu dolok-dolokan. Kita ini ternyata ada orang yang hanya bahagia melihat saja.
Nek ngono gak usah ada jenengan ke BI ya. Ah itu ada uang banyak ya. Jangan nek ingin ini tulisan saldo Anda 1 triliun. Minta anak informatika bikin program. Langsung bikin aplikasi mobile banking sendiri. Cuy saldo Anda 1 triliun. Oh bahagia. Lawang 90 kilogram misalnya tadi. 900 miliar. Cuma ditaruh toh. Dulu ada mantan hakim MK itu juga gitu. Korupsi uangnya cuma ditaruh toh di kamar ini. Sama di dinding. Tapi nggak dipakai. Terus ngapain korupsi? Nggak dipakai kan? Kecuali ini kan logika manusia ya. Harusnya dia itu beli kamar ukuran 10 kali 10 buat tidur. Jadi jam 1 di sini, jam 2 di sana, jam 3 di sana, kan gitu ya. Nah itu masuk akal. Makan tiap jam. Wah, jam 7 soto, jam 8 rawon. Wah, gitu ya. Jam 9 pecel bungkus. Wah, daeng dale. Wah, apa steak, wagyu. Wah, tiap jam makan. Ya enggak. Makannya juga 3 kali sehari. Beli mobil limusin, tahu deh itu tiap jam pindah tempat ke sini. Ya gitu lah. Nah ini dituntut ya Allah, rugi korupsi. Nah kita itu, nah ini gimana ngomongnya? Ya karena kita bukan ring satu Rasulullah SAW. Ini kalau sahabat itu langsung nangkep. Ya karena sahabat ya kan ring satu ya. Kan beda nih, ring satu sama bukan itu ya beda. Ya kayak tadi lah, jangan dekatnya Jenderal Sudirman ya beda rasanya. Tapi ya kita ya beda. Ini Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih tinggi kedua. Tertinggi pertama itu muttafaq alaih. Okay? Rawahu Bukhari wa Muslim. Tertinggi kedua rawahu Bukhari. Dan yang ketiga, rawahu Muslim. Ini level tinggi hadis ini. Surga lebih dekat dibandingkan tali sandal. Baca Quran, nanti pahala masuk surga. Susah. Baca Quran bisa dapat voucher. Ya nggak apa-apa, masih anak-anak, nggak apa-apa. Jenenge anak, itu kan motivasi. Saya ditanya teman, ada di mana Bu? Bupati kalau nggak salah, sholat hadiah mobil ya kalau nggak salah. Mobil atau umroh itu? Ya nggak apa-apa, itu untuk motivasi. Tapi ya yang sholat niatnya nggak boleh begitu, wis gede lah. Niatnya ngomong kan lucu. Ya kita memang beda guys, ya kita nggak bisa gimana karena beda. Nah supaya, nah ini memang kata ulama begini. Sebetulnya semua itu masalah kebiasaan. Nah ini yang penting, masalah kebiasaan. Jenengan biasa, katakan lagi, bekerja keras. Ini ada orang, nanti jenengan cerita. Dulu waktu di site di pertambangan. Dia itu tiap jam 4 tuh harus bangun. Jam 4 bangun, kemudian ini sampai jam maghrib. Itu di mes, habis makan malam masih diajak rapat lagi sama bosnya itu. Barang pensiun, badannya sakit semua. Percaya nggak? Dulu dia mengeluh, aku biar kerja jam 4 tangi, bos. Mari sore istirahat, malam diajak rapat. Ternyata pensiun yang ditunggu-tunggu. Awal loro, kabeh karena Nah itu masalah kebiasaan. Nah tugas kita adalah ya membiasakan. Ya, kalau biasa wirid ya silakan, biasa ini biasa, terserah lah. Ya, amal itu banyak ya, sekali lagi belajar listrik, ya, itu juga ibadah ya. Niati ibadah, jangan salah paham. Dengan kebiasaan, insya Allah kita jaga ibadah, nanti masuk
surga